Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Kilik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Enen Wikana. Saya adalah salah satu dari tim ahli di Kilik Indonesia. Saya lulusan Geografi UI angkatan 91, seangkatan dengan Kak Sriyanti. Saya lahir di Karawang 1971. Saya menyelesaikan pendidikan SD di Karawang, SMP di Karawang, sampai SMA masih tetap di Karawang. Kemudian saya melanjutkan di Universitas Indonesia Depok. Dan sekarang saya berprofesi sebagai guru IPS di SMP Ratul Janah Cilegon. Saya pernah mengajar di SMA Karisma Karawang ya sebagai guru matematika dan fisika. Kemudian juga saya pernah mengajar juga di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komputer Karisma sebagai pengajar kalkulus dan TRO. Tahun 2004 saya pindah ke Cilegon dan mulai mengajar di tahun 2005 di SDIT Rodatul Janah sebagai guru IPS selama 2 tahun. Dan kemudian pindah mengajar di SMP IT Rodatul Janah pada tahun 2007 sampai sekarang sebagai guru IPS. Alhamdulillah saya sudah memiliki 2 putri, yang satu menyelesaikan kuliahnya di UI juga di sastra Korea dan sekarang sedang melanjutkan di Universitas Ihwa Korea Selatan. Yang kedua melanjutkan pendidikan di S1 di BINUS BSD, ambil jurusan akuntansi. Banyak yang bertanya, kok bisa saya terjun di Kilik? Awalnya saya tidak menyangka kalau saya akan bergabung di tim Kilik ini. Waktu itu saya udah lama lost kontak sama Kak Sri ya, nggak pernah kontek-kontekan. Tiba-tiba ada telepon masuk, diangkat, ternyata Kak Sri gitu, dan mengajak bergabung. Awalnya sih bukan dia ahli, tapi dimintai tolong untuk jadi juri pada saat itu. Nah, senang ya ketemu teman lama, ngobrol-ngobrol dan ngobrolin macam-macam dan ngobrolin Kilik. Alhamdulillah ya, saya bisa ikut bergabung dan menyempatkan ya untuk berpikir yang lain-lain lah, buat hidup saya lebih banyak warna, tidak monoton. Senang sekali ya sebagai alumni sebuah universitas yang ketika kita belajar dibiayai oleh masyarakat, oleh rakyat, kita punya tanggung jawab untuk mengabdikan ilmu kita, memanfaatkannya untuk hal-hal yang berguna, meskipun sedikit adalah sumbangsi kita. Mungkin tidak terasa kalau sekarang, tapi insya Allah hal ini akan bisa terasa ketika anak-anak yang bergabung di Kilik sudah dewasa nanti. Dengan harapan yang besar, Kilik pun menjadi besar dan bermanfaat besar juga bagi anak-anak Indonesia tentunya. Nantinya akan berguna juga bagi bangsa Indonesia juga. Jadi senang sekali bisa bergabung dengan Kilik ini. Karena banyak sekali kegiatan di SMP selain mengajar, ada kegiatan yang saya ikuti juga di sekolah. Tuh ada program untuk mengikuti Olimpiade mata pelajaran IPA IPS Matematika, dan saya tergabung dalam tim pembina Olimpiade IPS. Alhamdulillah tim IPS di sekolah saya yang saya bina memiliki prestasi yang cukup bagus, meraih medali perak Olimpiade IPS tingkat nasional. Kemudian beberapa kali saya juga meloloskan anak-anak ke tingkat nasional untuk lolos ke provinsi. Alhamdulillah kita hampir setiap tahun kita bisa lolos, dan itu adalah kegiatan lain selain mengajar. Saya ikut juga ya di grup MGMP, guru mata pelajaran
di Kota Cilegon, aktif dan ikut misalnya dalam penyusunan administrasi guru dan lain sebagainya, atau pembuatan soal-soal untuk ulangan umum ya, ulangan bersama. Sudah hampir 17 tahun ya saya mengajar jadi guru IPS. Alhamdulillah ya, sudah mendapat sertifikasi untuk guru IPS. Jadi mudah-mudahan sertifikasi ini bisa memacu dan memicu untuk lebih maju lagi. Banyak sekali perbedaan antara mengajar anak kecil ya, anak-anak, dengan mengajar orang dewasa. Jadi tantangannya berbeda ketika kita menjadi dosen. Yang harus kita siapkan adalah materi yang benar-benar harus kita kuasai, yang jangan sampai ada celah ketika mahasiswa bertanya. Biasanya capek dicari materi dan untuk menjelaskannya, agar bapak-bapak yang baru pulang kerja itu bisa ngerti. Ketika mengajar anak SD, tantangannya adalah bagaimana mereka bisa paham apa yang kita bicarakan. Karena bahasa orang dewasa dengan bahasa anak-anak itu berbeda. Kadang-kadang yang dimaksud sama kita A, tapi yang ditangkap sama mereka B. Merasakan bahwa, oh iya, mengajar di SD itu ternyata tidak mudah. Awalnya pikirannya, gampang anak SD, apa sih materinya gitu, paling gitu-gitu doang gitu kan. Tapi ternyata tantangannya berbeda, bukan soal materi, tapi bagaimana cara menguasai pola pikir mereka supaya sama dengan apa yang kita pikirkan. PR banget buat saya waktu itu, dan mulailah saya belajar tentang bagaimana menghadapi sikap anak-anak. Keuntungan saya yang punya background MIPA ngajar di IPS banyak ya. Ketika saya menjelaskan materi misalnya tentang tenaga endogen eksogen, tentang tenaga-tenaga yang berasal dari dalam bumi dan di luar bumi, saya bisa lebih mudah memahami bagaimana sih topografi bumi itu terbentuk, seperti apa sih gunung api itu terbentuk, dan juga tentang zat-zat yang ada di dalam gunung berapi gitu. Untuk misalnya lambang-lambang kimianya lebih enak menjelaskannya. Kemudian ketika pelajaran ekonomi, misalnya adanya tentang hitungan pajak, kemudian tentang demografi juga ya, di geografi. Misalnya pajak untuk ekonomi, saya lebih mudah mengajarkan pajak kepada anak-anak karena hitung-hitungannya nggak rumit menurut saya, karena backgroundnya dari MIPA, udah biasa ketemu sama bilangan, persen, dan lain sebagainya. Kita lebih mudah menjelaskannya dan anak pun lebih suka gitu dengan hal-hal yang detail daripada hanya ada yang di dalam buku saja. Adik-adik yang sudah ikutan Kilik harus tetap konsisten untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Kilik. Dan adik-adik yang belum menjadi anggota Kilik, Ibu berharap kalian bisa bergabung di Kilik. Karena dengan menjadi anggota Kilik, kalian adalah salah satu dari generasi muda yang akan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah kalian dapat, kemudian bisa memiliki pikiran-pikiran yang lebih dan memiliki nalar yang kuat. Sehingga dengan nalar yang kuat bisa memiliki ilmu pengetahuan yang banyak dan bisa mengembangkannya dan bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan akan menjadi seorang yang bisa menerapkan ilmu itu dalam kehidupan, dalam teknologi masa depan. Karena di masa yang akan datang sains sangat penting, jadi kita tidak bisa lepas dari sains, dan Bu Guru berharap kalian akan selalu ikut sampai bisa menjadi seorang ilmuwan yang benar-benar mumpuni. Saya berharap Kilik ini menjadi wadah untuk anak-anak Indonesia dalam mengenal sains di sekitar lingkungannya, sehingga mereka bisa lebih mengenal tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi atau fenomena-fenomena yang terjadi di alam sekitar mereka yang berhubungan dengan sains. Dan kelak mereka itu bisa mengembangkan apa-apa yang sudah mereka peroleh untuk bekal
ke depannya dan mengembangkan sains-sains yang mereka sudah dapatkan menjadi ilmu pengetahuan yang lebih lagi dan menerapkannya dalam teknologi-teknologi untuk masa depan, dan itu akan sangat berguna untuk bangsa dan negara kita.